Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Muhammad Rashid, NIM G002450, kelompok B6. Di video ini, saya ingin mempresentasikan laporan praktikum anatomi blok 2.1. Oke. Yang pertama adalah jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Jadi ereksi dan ejakulasi itu ereksi itu berkaitan dengan sistem saraf simpatis, sistem parasimpatis. Nah, bagaimana mekanismenya? Pertama, ketika mendapat rangsangan seksual, itu nanti akan diproses oleh reseptor aferen nervus dorsalis penis, dibawa menuju sentrum. Nah, nanti impuls dari kan udah sampai di hipotalamus dan hipokampus. Nanti impulsnya akan dibawa lagi ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2-4. Dan inhibisi ereksinya akan dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen lumbal 1-3. Nanti ada eferen nervi eregantes, dan pokoknya akan melepaskan oksidasi nitrat. Nah, oksidasi nitrat ini bisa akan mengaktifkan enzim guanylyl siklase. Nah, enzim guanylyl siklase ini akan menyebabkan peningkatan pembentukan guanosin monofosfat. Guanosin monofosfat ini akan dapat melebarkan arteri-arteri penis. Nanti otot polus corpus cavernosus penisnya akan relaksasi dan arteriola helicinae-nya akan dilatasi dalam corpus cavernosum sehingga darah banyak masuk mengisi cavernae dan makin lama makin penuh, menyebabkan tunika abuginea-nya teregang. Nah, peregangan tunika abuginea ini menyebabkan vena-vena yang menembus tunikanya terjepit sehingga darahnya tidak bisa balik lagi. Nah, ini akan meningkatkan tekanan interna dan menyebabkan penisnya itu panjang dan diameternya bertambah dan menjadi panjang juga. Lalu bagaimana dengan mekanisme ejakulasi? Jadi ejakulasi itu oleh sistem saraf simpatis dibagi dua mekanismenya, jadi emisi dan ejakulasi. Yang emisi ini itu transmisi cairan semen ke uretra, sedangkan yang ejakulasi itu keluarnya cairan semen ke uretra, ke ostium uretra externum. Nah, bagaimana mekanismenya? Yang pertama nanti pengisian si uretra interna, pengisian ductus deferens yang penuh nanti akan jadi sinyal dibawa oleh nervus pudendus dan membawa rangsangan menuju NIL-CL-MS segmen lumbalis 1-3 efektor. Nah, nanti pada saat proses emisi itu dinding ductus deferensnya akan berkontraksi
otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbo uretralnya juga berkontraksi, dan juga sphincter vesika urinarianya berkontraksi, sehingga banyak semen. Nah, lalu saat ejakulasi itu nanti pokoknya pengisian uretra interna dengan semen itu jadi sinyal sensoris bagi nervus pudendus ke regio sakral. Nah, habis itu akan menimbulkan rasa penuh mendadak di organ genitalia interna, dan sinyal sensoris akan merangsang kontraksi ritmis organ genitalia interna, sehingga menyebabkan kontraksi otot-otot ischiocavernosus dan bulbocavernosus yang menekan dasar jaringan erektil penis dan menyebabkan peningkatan tekanan ritmis dan bergelombang di kedua jaringan erektil penis dan di ductus genital serta uretra, dan akhirnya semennya itu diejakulasi. Okay, next. Jelaskan secara runtut organa genitalia feminina externa. Oke. Jadi organa genitalia feminina externa pertama ada mons pubis. Mons pubis ini tuh area kulit yang menonjol menutupi simfisis os pubis dan nanti akan ditutupi oleh rambut-rambut pubis. Selanjutnya ada klitoris. Ada ini organ erektil yang homolog dengan glans penis pria. Ini glans klitoris. Itu lalu ada labia majus pudendi, itu lipatan kulit yang menonjol membentang dari cauda dorsal ke mons pubis. Ini homolog dengan skrotum. Lalu ke arah anterior dan posterior ada labia major, dexter, dan sinistra akan saling bertemu membentuk commissura labiorum posterior dan commissura labiorum anterior. Lalu juga ada labia minor, ini labium minus pudendi. Ini pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit tidak berambut, ini terletak di antara kedua labium majus pudendi, membatasi bagian lateral dari OUE dan orificium vagina. Kalau udah pubertas, wanita yang udah pubertas, nanti akhiran posterior dari ini labium minus ini akan berhubungan membentuk frenulum labiorum pudendi. Ini membentuk ini. Dan dibagi ada lapisan atas sama lapisan bawah. Kalau yang lapisan atasnya berjalan dari di atas klitoris membentuk lipatan yang saling bertemu disebut preputium klitoris. Lalu yang lapisan bawahnya itu berjalan dari bawah klitoris dan bertemu membentuk frenulum labiorum pudendi. Lalu selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum ini atau ruang yang dikelilingi si labium ini
menjadi muara ostium uretra, dan ya, lalu ada glandula vestibularis mayor. Nah, ini tuh homolog dengan glandula bulbouretralis pada pria, dan setiap glandulanya punya ductus yang akan bermuara di lateral cekungannya di antara dua labium minus. Nah, ini ada hymen. Hymen ini selaput mukosa yang kayak pembuluh darah. Ada macam-macam. Kalau yang imperforate ini itu kelainan. Karena tidak ada lubang-lubangnya ini. Kalau ini nanti bisa rusak. Next, jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasinya dan inervasinya. Oke. Pertama, letak REN itu ada di yang kiri, yang sinister itu ada di superior vertebra thoracal 12 sampai vertebra lumbar 3. Dan yang REN dexter ini lebih rendah setengah vertebra karena ada lobus hepatis, penekanan lobus hepatis. Itu, nah ini dulu. Ini ada lapisan pembungkusnya, ada kapsula fibrosa. Ini langsung melekat pada permukaan luar REN. Itu ada perirenal fat. Ini meliputi kapsula fibrosa dan pembuluh darah yang masuk keluar REN. Terus itu ada fascia renalis. Itu lapisan membranosa yang terletak di luar perirenal fat. Ini. Lalu ada pokoknya ada fascia gerota. Lalu ada pararenal fat. Ini terletak di luar fascia renalis di bagian posteriornya dan posterolateral. Di situ ada fiksatornya juga, fiksatornya itu ada fascia renalis ini, ada arteri vena renalis, corpus adiposum. Nah, ini ada batas-batas topografi REN. Itu yang ini ada di bagian fascies anterior REN-nya, ada di polus superiornya dibatasi glandula suprarenalis, lalu polus inferiornya sisi lateralnya berhadapan dengan flexura cholidextra. Sisi medialnya intestinum tenue intraperineal. Terus di fascies anteriornya sebagian kecil polus superiornya itu di sisi medial tertutup oleh glandula suprarenalis sinistra. Terus sisa bagian polus superiornya tertutup gaster intraperitoneal dan lien. Terus di inferiornya ada pankreas menutupi bagian tengah REN. Terus di sisi lateralnya terus itu di posteriornya itu polus superior REN. Enggak. Oke, ini ada struktur internalnya. Pertama ada renal cortex atau cortex renalis. Terdiri dari columna renalis Bertini
ini, columnar renalis seperti ini, dan arcus corticalis. Terus ada di medula renalisnya itu ada piramidis renalis, ada papilla renalis, foramina papillari, ada calyx minor, calyx mayor, jadi pelvis renalis dan sinus renalis. Udah. Sekian presentasi laporan praktikum anatomi blok 2.1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.